Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini, mudah-mudahan walaupun kita hanya berenam ya, tetap semangat terus untuk mengawal ya ngaji subuh ini. Mudah-mudahan walaupun sebentar gitu ya, ini adalah waktu yang berkah, mengawali hari dengan kajian yang mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi wasilah ya, dimudahkan kita semua dalam menjalani berbagai urusan. Bismillah lillah kita awali, dan untuk kesempatan kali ini di sini adalah saya akan menafsirkan secara singkat gitu ya, Quran surah Al-An'am ayat 107. Baik, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Nah, di sini ada Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 107. Di sini ada tafsir yang penting untuk kita pelajari. Walau dan sekiranya, walau dan seandainya, sekiranya sya Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, dan sekiranya Allah menghendaki, ma asyraku, niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah. Seandainya Allah menghendaki, ma asyraku, niscaya mereka itu tidak akan musyrik, menyekutukan Allah. Wa ma ja'alnaka, dan kami tidak menjadikan kamu ya Nabi Muhammad ya, dan kami tidak menjadikanmu Muhammad alaihim, atas mereka, hafidha, menjadi penjaga. Jadi Allah tuh tidak menjadikan Nabi Muhammad itu hafidha, penjaga untuk mereka. Wa ma anta alaihim biwakil, dan kau pun bukan menjadi pemelihara mereka. Jadi intinya ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diutus sebagai hafiz, penjaga dan wakil, pemelihara orang-orang kafir dari azab Allah gitu. Tapi tugas Nabi itu hanya sebagai mubaligh, penyampai risalah, menyampaikan ajaran. Nah, ini kita ya dalam kehidupan beragama kan pastinya senantiasa berkaitan dengan bagaimana menyebarkan ajaran kita, misalkan. Bukan hanya Islam saja sebetulnya. Seperti di Kristen kan ada istilah misionaris gitu ya, bahwa ajakan kepada orang-orang. Di Islam ada istilah dakwah gitu ya, dai, pendakwah. Nah, ini kan intinya adalah mengajak dan meyakinkan orang lain untuk memeluk agama gitu yang kita anut. Nah, dalam tataran prakteknya gitu ya, kegiatan dakwah itu memang harus diiringi dengan etika yang baik, supaya objek dakwah itu tidak merasa terganggu gitu ya dengan kehadiran kita sebagai mubaligh, kita sebagai dai gitu ya. Bahwa nggak boleh misalkan kita memaksakan ajaran supaya dibenarkan oleh orang lain, bahwa keislaman seseorang
Jadi yang harus kita sadari sebagai seorang pendakwah gitu ya, bahwa keislaman seseorang itu tidak berada di bawah kendali kita, melainkan hal tersebut adalah murni kekuasaan dan hak Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kebesarannya bisa saja menjadikan seluruh umat manusia itu beriman kepada Allah, tetapi tidak seperti itu gitu ya. Walau sya Allah, dan sekiranya Allah ingin gitu ya, Allah menghendaki, ma asyraku, mereka itu tidak akan mempersekutukan Allah, mereka itu akan iman semua sekiranya Allah menghendaki. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan Muhammad, kami tidak menjadikanmu untuk orang kafir itu hafidha, menjadi penjaga mereka, tidak seperti itu gitu. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan engkau pun bukan wakil ya, bukan pemelihara mereka. Intinya saya simpulkan itu bahwa ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tadi ya tidak diutus sebagai penjaga, hafidh, dan pemelihara atau wakil bagi orang-orang kafir gitu ya dari azab Allah, tapi ingat bahwa Rasulullah itu hanya sebagai mubaligh. Fa inna ma'alaikal balag. Tugas kita itu hanya menyampaikan gitu. Nah, dari tafsir Imam Al-Baghawi di atas itu intinya seolah-olah mengatakan kalau pendakwah itu perlu menyadari perannya gitu. Hanya sebagai penyampai ajaran Islam. Intinya sebagai seorang dai tidak berhak memaksakan orang lain supaya menerima ajaran Islam yang didakwahkan gitu. Intinya bahwa yang kita ajak mad'u gitu ya, yang kita ajak itu mau beriman atau tidak, cukup diserahkan pada Allah gitu ya, yang maha kudrah, yang maha kuasa. Walaupun memang dakwah itu kan ditujukannya untuk meyakinkan bahwa Islam itu benar gitu. Inna dina indallah Islam itu, bahwa agama yang benar di sisi Allah itu Islam, tetapi tidak dibenarkan ketika diiringi dengan perbuatan yang menghina atau merendahkan agama orang lain. Misalnya di sini dalam ayat berikutnya ya, dalam Al-An'am 108, mengolok-olok atau ya mengejek Tuhan yang mereka sembah. Nah, ini udah diatur dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbu, janganlah kamu memaki, kan sok ayatnya gitu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian itu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullah adwam bighairi ilmin, maka mereka pasti akan memaki Allah dengan sesuatu yang melampaui batas gitu. Jadi intinya kita jangan memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas gitu. Bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Kadzalika zayyana, demikianlah kami jadikan ya likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik pekerjaan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan kami jadikan kemudian kepada Tuhanlah mereka tempat kembali, dan Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Mengapa ya kita selaku umat Islam, terlebih ya kita sebagai da'iyah, pendakwah, dilarang mencaci maki Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain. Nah, dalam Imam Al-Qurtubi di sini ya, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hinaan, cacian yang dilontarkan kepada sesembahan agama lain akan berakibat kepada semakin jauh gitu ya mereka dari Islam, dan semakin bertambah kekufurannya. Jika hal ini terjadi tentu sudah melenceng ya, keluar dari tujuan asal dakwah itu sendiri, bahwa dakwah itu kan mengajak, meyakinkan orang lain untuk memeluk agama Islam. Nah, selain karena pertimbangan tujuan dakwah, intinya larangan caci maki sesembahan agama lain itu juga bertujuan memelihara kesucian gitu ya, kesucian agama. Bahwa agama datang itu adalah menciptakan rasa aman, bahwa agama datang itu untuk menjalin harmonisasi gitu ya antar umat beragama. Kan sudah menjadi tabiat manusia pada umumnya
ketika agama dan kepercayaannya disinggung, maka pasti emosinya akan terpancing ya, meledak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sebagai subhanallah ya, untuk kita dalam Islam ini sudah diatur sedemikian rupa gitu. Lalu bagaimana jika cacian yang disampaikan itu benar misalnya? Memang yang dicacikan itu benar, apakah tetap dilarang? Nah, di sini ada keterangan yang menarik ya dari analisis mufasir ya, dari Prof. Quraisy Shihab, bahwa tasubbu berasal dari kata sabba yang artinya itu menghina terhadap sesuatu atau menisbahkan suatu kekurangan terhadap hal tersebut gitu ya. Terlepas dari hal tersebut apakah benar ataupun tidak gitu. Jadi tetap walaupun sebetulnya betul gitu yang dicacikan itu betul. Nah, tetapi ini tetap tidak boleh. Jadi ketika melihat dari hasil analisis Pak Quraisy tersebut, bahwa ayat tersebut intinya melarang secara umum gitu. Ayat tersebut melarang secara umum bentuk cacian, olok-olokan apapun yang ditujukan kepada sesembahan penganut agama lain. Terlepas dari apakah cacian atau olok-olokan itu benar ataupun tidak. Intinya dengan kata lain, jika cacian atau olokan yang mengandung kebenaran saja dilarang ya, apalagi yang mengandung kebohongan. Nah, ini. Jadi ini sebagai etika kita sebagai mubalik atau dakwah gitu ya. Nah ini dalam Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menafsirkannya seperti ini. Al-An'am 108 itu bahwa Allah itu melarang gitu. Intinya Allah melarang orang-orang muslim, kita semua, mencaci maki sesembahan atau Tuhan agama lain. Sekalipun perbuatan tersebut diniatkan untuk kebaikan atau kemaslahatan. Intinya Syekh Wahbah Zuhaili juga memberikan catatan penting kepada kita bahwa pokoknya dalam bentuk apapun mencaci maki sesembahan agama lain itu pasti akan berakibat mafsadah gitu ya. Pasti akan marah kan mereka. Nah ini sebagaimana yang ada kaidah ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa perbuatan yang tujuannya itu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada perbuatan yang tujuannya mendapatkan kebaikan. Memang dari dakwah itu ada kebaikan, gitu. Tapi misalkan di sini ya, darul mafasid, bahwa kita meninggalkan kerusakan, darul mafasid muqaddamun, harus diutamakan, harus didahulukan ala jalbil masolih, daripada perbuatan yang tujuannya mendapatkan kebaikan. Bahwa sesuai dengan agama kita ya tentang syadud dari'ah, nah, bahwa intinya perbuatan yang pokoknya berbagai bentuk kemadharatan yang mungkin timbul itu mesti dijauhi. Jadi kita harus menghindari perbuatan yang memancing penganut agama lain mencaci maki agama Islam dan mencaci maki Allah, dan itu harus lebih diutamakan dibanding kita upaya mengajak mereka memeluk agama Islam. Nah, seperti itu ya intinya dalam kesimpulannya, bahwa walaupun niat kita baik, berupaya untuk mengajak pada ketaatan, namun ketika pada akhirnya berakibat malah timbul madarat yang lebih besar, maka perbuatan tersebut dilarang. Bahwa tadi ya kalau menurut Prof. Quraisy Shihab, bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar saja itu bisa gugur kewajibannya kalau dikhawatirkan malah timbul madarat yang lebih besar gitu ketika hal tersebut dilaksanakan. Ini adalah pesan sederhana namun sangat syarat makna gitu ya, bahwa sebagai seorang muslim tidak sepatutnya membalas cacian yang dialamatkan kepada Islam. Jika membalas cacian tersebut saja dilarang, apalagi jika kita yang terlebih dahulu menghina agama lain, terlebih Tuhan yang mereka sembah. Nah, jadi intinya perbuatan tersebut hanya akan memberikan gambaran buruknya akhlak seorang muslim. Nah, kita mudah-mudahan di Indonesia hidup dengan masyarakat yang majemuk, yang rentan konflik gitu ya, mengharuskan kita saling menghargai, menghormati perbedaan, menerapkan etika berdakwah, ramah gitu ya. Intinya adalah terwujudnya kerukunan
menghindari berbagai bentuk pertikaian antar umat beragama. Nah, subhanallah, inilah etika dakwah yang ramah, tidak memaksakan agar orang lain menerima ajakan kita gitu ya, dan tidak mengolok-olok mencaci maki sesembahan agama lain, walaupun mengandung kebenaran dan tujuannya untuk kemaslahatan. Nah, itu saja catatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita lebih bijak lagi dalam berdakwah. Mudah-mudahan gitu ya, kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berada di relnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Ustazah Fenty. Semoga Allah ridha dan dicatat sebagai amal soleh beliau sehingga menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ini? Sudah jam segini ditutup saja atau ada yang mau disampaikan mungkin? Ini ya gimana kalau kata Kang